Abang bisa, pasti bisa. Ada yang ngomong kira-kira? Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang berbahagia, sebelum saya memulai acara, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Ketemu mantan, langsung salaman. Jangan diingat, bawain makan. Apa kabar para tamu undangan? Mudahan sehat walafiat seberataan. Hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara pengembangan kompetensi aparatur desa dengan tema penyusunan rancangan peraturan desa dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa, bertempat di Hotel Grand Fatma Tenggarong, hari Minggu 17 Desember 2023. Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Lembaga Riset dan Pembangunan CRD (Center for Research and Development) Kutai Kartanegara menggelar pelatihan pengembangan kompetensi aparatur desa Kabupaten Kutai Kartanegara. Peserta berjumlah 65 orang, terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tabang sebanyak 8 desa, Kecamatan Kenohan, dan Kecamatan Tenggarong masing-masing 1 desa. Memang kami tengah konsep membantu pemerintah daerah baik di level kabupaten, kecamatan maupun desa yang ingin bersama-sama melakukan akselerasi pembangunan. Kebetulan beberapa desa mempercayakan kami untuk menyelenggarakan kegiatan, dan kali ini temanya adalah bagaimana menyusun rancangan peraturan desa dan melakukan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana peserta hari ini saya laporkan Pak Kadis adalah terdiri dari anggota BPD dan perangkat desa. Jadi sinergitas kedua lembaga ini penting untuk menyusun Perdes, di mana APBDes itu merupakan bagian dari Perdes, Bapak Ibu. Pelatihan dimulai selama 1 hari sejak tanggal 17 Desember untuk kemudian pada keesokan harinya melaksanakan studi tiru di salah satu desa yang ada di Bali hingga tanggal 21 Desember 2023. Pelatihan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara Arianto. Baik, selamat mengikuti pelatihan, selamat berorientasi lapangan, jaga kesehatan, ambil ilmunya dengan baik, nanti mudah-mudahan terapkan di desa, dan pastikan Bapak dan Ibu Kades perangkat desa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat desanya. Karena kalau Bapak dan Ibu memberikan pelayanan terbaik, saya yakin masyarakat akan senang. Senyum-senyum mereka pulang dari kantor desa, Pak. Senyum-senyum mereka ketemu Kades. Maka nanti pemilihan berikutnya tidak usah dipilih, ditunjuk saja Kadesa, gitu kan. Perangkat desanya pertahankan. Ya, belum lagi kita bicara masalah keyakinan dan agama kita. Dalam Islam itu ada hadis khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Orang yang paling baik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Saya yakini juga agama lain seperti itu, maka ambil kesempatan itu oleh teman-teman saya Kades dan seluruh perangkat desa dan BPD selama menjabat seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, mohon maaf jika ada yang salah, yang kurang dan berkenan dalam penyampaian kami. Saya mau dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan pengembangan kompetensi aparatur desa Kabupaten Kutai Kartanegara yang diikuti oleh 3 kecamatan Tabang, Kenohan, dan Tenggarong dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Harapannya setelah pelatihan tentu mereka diberikan beberapa pengetahuan ya, sesuai dengan tema mereka, keinginan mereka untuk melakukan penyusunan perdes. Kemudian nanti ada kegiatan orientasi lapangan atau studi tiru ke Bali. Nah, harapannya nanti ilmu yang didapatkan mereka itu nanti langsung dilihat di lapangan seperti apa desa-desa yang mereka kunjungi itu menerapkan bagaimana penyusunan perdes yang ada di desa Bali.
Nah, mudah-mudahan nanti setelah dapat referensi itu bisa dibawa pulang dan dilakukan di desa masing-masing. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Akademisi Universitas Kutai Kartanegara Heru Suprapto. Oleh karena itu, dalam kegiatan pada sore hari ini, kita nanti mungkin lebih banyak sharing bagaimana kita akan menciptakan kualitas peraturan desa, peraturan kepala desa, dan regulasi yang ada di desa dengan lebih berkualitas. Kadang-kadang saya lihat pembentukan dan penyertaan modal itu jadi satu. Kadang-kadang ya. Ini sebenarnya kurang tepat ya. Artinya badan usaha milik desa itu dibentuk dulu. Ketika penyertaan modal harus ada, kalau di desa itu ya semacam, bahasa kerennya semacam kajian atau analisanya lah begitu ya. Tidak usah rumit-rumit. Nanti Mas Ali suruh membuat kajian, bisa. Artinya latar belakang kenapa modal itu 100 juta itu harus ada alasannya begitu. Kalau pembentukan kan macam-macam ya, dengan latar belakang apakah tujuannya BUMDes itu adalah pelayanan atau motif bisnis, kan itu ya, kan ada dua saja. Apakah pelayanan atau motif bisnis? Kalau pelayanan, hal apa saja yang akan dilayani? Kalau bisnis, nanti arahnya seperti apa? Maka ketika kita mau menghitung kira-kira modal yang akan disertakan berapa, maka kan dianalisa pertama dari tujuannya kan ya. Tujuannya ini nanti seperti apa? Ada 6 tahapan ya. Ya. Pelan-pelan saja lah, saya bacakan. Yang pertama, perencanaan. Kecuali yang wajib ya, kecuali yang wajib. Kalau wajib kan selalu ada itu. Tetapi begini, Pak Kades dan Pak Bu BPD, Kepala Ketua BPD, di dalam menetapkan RKPdes, Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai penjabaran RPJMdes, setiap tahunnya itu harus dimuat yang namanya daftar rancangan peraturan desa. Nanti lampiran daftar rancangan peraturan desa. Itu ya. Artinya sebelum dibahas tahun 2024 itu peraturan desa apa yang mau dibuat, itu sudah ada di RKPdes yang Bapak Ibu secara kalender seharusnya sudah disusun tahun 2023. Meskipun kadang-kadang kami memaklumi, Pak, APBDes kami baru kami ketok bulan Januari, ya nggak apa-apa. RKPdes kami bahkan juga Januari 2024, nah, meskipun secara schedule sebenarnya nggak boleh ya, artinya 2023. Tetapi peraturan desa yang mau disusun harus termuat dalam RKPdes. Karena apa? Di dalam proses sampai ke penyebarluasan peraturan desa, mulai dari perencanaan, pembahasan, dibawa ke kabupaten melalui kecamatan, balikkan lagi misalnya seperti itu kan perlu proses. Karena ada proses pasti ada biaya, kan itu ya, pasti ada biayanya. Masa konsultasi, kadang-kadang konsultasi bisa lewat telepon kan itu ya, tetapi nggak resmi. Yang resmi kan pakai surat dan seterusnya, kadang-kadang harus beraudiensi dan seterusnya, perlu biaya. Oleh karena itu, pembahasan regulasi peraturan desa ini juga bisa dianggarkan. Kepala desa dan perangkatnya mempunyai tugas dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa. Desa dituntut mampu mengelola anggaran pemerintah yang nilainya cukup besar agar tepat guna, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kami dari CRI, kami dipercaya untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan dan studi tiru aparatur desa di Kecamatan Tambang. Namun kami juga mendapat tambahan peserta dari Kecamatan Tenggarong, satu desa, Desa Rapat Lambur, dan dari Kecamatan Kenohan, Desa Kahala.
Nah, mayoritas memang pesertanya adalah aparatur pemerintahan desa, baik BPD maupun perangkat desa di Kecamatan Tabang, terdiri dari 8 desa. Nah, kegiatan ini dimulai dari tanggal 17, pelatihan di Tenggarong, mengenai temanya adalah penyusunan rancangan peraturan desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana APBDes pun merupakan peraturan desa, karena persoalan serapan anggaran, kemudian persoalan pembangunan di Kecamatan Tabang masih perlu mengejar kecamatan-kecamatan lainnya. Kemudian nanti besoknya tanggal 18 kita akan berangkat orientasi lapangan ke Provinsi Bali. Di sana kita menuju Desa Panglipuran. Di sana agendanya adalah studi tiru di mana kita diterima oleh aparatur desa di sana, yaitu Desa Panglipuran. Kemudian mereka akan menjelaskan bagaimana membangun desa berwawasan lingkungan, desa berbasis wisata, kemudian bagaimana menggerakkan BUM desa, bagaimana peran lembaga adat dan sebagainya. Jadi di sana nanti kita akan mendapat ilmu tambahan, mendapat wawasan tambahan. Kemudian juga kita akan membuka wawasan para aparatur desa untuk bersinergi apa yang dapat diambil dari sana untuk dibangun di desanya. Jadi peran kami memfasilitasi sehingga apa yang dilakukan pelatihan ini dapat melihat contoh nyata, kemudian kembali dari sana kita mendapat menerapkan ilmu yang didapat. Alhamdulillah, apa yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi sangat berkesan bagi kita selaku peserta yang ikut dalam kegiatan pengembangan kompetensi aparatur desa yang sudah dilakukan oleh pihak CRD, dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu kami ke depannya dalam pengembangan desa untuk lebih baik lagi. Ya, tanggapan kami ya ini sangat luar biasa, ini sangat mendukung dengan apa yang kami lakukan di desa khususnya Kecamatan Tabang. Yang sangat kami harapkan demi perkembangan desa untuk Kecamatan Tabang. Bismillah, alhamdulillah, hari ini kami perwakilan dari Desa Rapalambur, Kecamatan Tenggarong. Saya Rahmat, PLT Sekretaris Desa Rapalambur, bersama 7 pengurus BPD. Kami hari ini telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur perangkat desa, di mana hari ini pematerinya cukup luar biasa, yaitu diisi oleh Bapak Heru Suprapto. Tentunya persiapan kami di sini, kami mempersiapkan diri untuk menerima ilmu dari Bapak Heru, dan alhamdulillah kebetulan saya baru saja diperbantukan atau bertugas di Desa Rapalambur. Tentunya materi hari ini sangat luar biasa, menambah ilmu saya pribadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan alhamdulillah sebenarnya banyak pertanyaan yang akan saya pertanyakan. Mudah nanti di sesi kedua disilakan ada waktu untuk tanya jawab. Kenapa ada beberapa 2 bulan ini saya melaksanakan tugas di Desa Rapalambur, ada hal-hal yang ingin saya pertanyakan. Ada beberapa hal, pertanyaan itu sudah saya tanyakan di pihak desa lain, ada saya tanyakan di pihak DPMD. Itu mohon maaf, kadang-kadang ada jawaban yang berbeda. Maka hari ini saya berharap ada jawaban yang cukup memuaskan. Tentunya itu pertanyaan itu hadir dari evaluasi yang sudah saya laksanakan selama bertugas di Rapalambur. Tentunya alhamdulillah hari ini kami akan mengikuti sampai malam, dan besok pagi kami 8 insya Allah juga mengikuti orientasi lapangan ke Bali hingga hari Kamis nanti. Bukan bisa, pasti bisa.